kedua dari pertemuan tentang modes of entry ya. Oke, kita sekarang melihat ya berbagai entry modes di sini ya. Tapi ini sepertinya masih kurang lengkap sih, tapi mungkin nanti kita bisa lihat. Oke, exporting ya kita sudah bahas minggu lalu ya, sangat detail. Kenapa lebih detail daripada yang lain? Karena exporting adalah modes of entry yang paling umum dilakukan ya ketika sebuah perusahaan atau bisnis internasional mau masuk ke domain foreign market. Oke, kemudian kita juga bisa bahas nanti turnkey project ya, dan habis itu mungkin licensing ya, dan franchising atau joint ventures dan wholly owned subsidiaries ya. Oke, kita akan lihat one by one dan nanti kemudian kita mungkin membandingkan ya beberapa modes of entry, pros dan cons-nya ya. Oke, exporting kita recap dulu lah sebentar ya, walaupun ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, sangat detail. Tapi kira-kira pros and cons-nya aja ya exporting ya. Untuk keuntungannya dan kerugiannya, kira-kira gitu ya, advantage dan disadvantage. Oke, kita lihat dulu keuntungannya ya. Untuk keuntungannya ya, exporting itu akan menghindari ya biaya untuk membuat membuat basis operasi di sana ya. Jadi misalnya perusahaan misalnya fashion misalnya ya, kalau membuat pabrik kan nanti mereka itu cukup kompleks ya prosesnya dan biayanya juga besar, begitupun resikonya ya. Oke, jadi kalau mereka tidak membuat pabrik tetapi mereka melakukan ekspor aja ya, mereka nggak bikin pabrik tapi mereka bisa jualan dengan cara mengekspor ya, maka biaya untuk membangun basis produksi tersebut itu bisa dihindari. Dan kemudian mereka juga bisa tetap ya mencapai experience curve mereka. Ini terkait dengan learning proses mereka di sebuah negara ya. Mereka bisa tahu ya kondisi market, selera pasar dan lain-lain. Dan juga location ekonomisnya ya. Ini terkait dengan misalnya mereka lebih baik membuat misalnya basis produksinya di sebuah kota X di negara Y misalnya ya, dan di situ memang daerah yang memang cluster untuk industri tersebut, maka mereka bisa tetap mengeksploit istilahnya ya, location ekonomis di sana, sambil juga mereka bisa belajar dan mereka bisa menghindari ya biaya-biaya terkait dengan manufacturing cost tadi. Oke, tetapi kerugiannya ya, disadvantage-nya atau kerugiannya ya. Nah, mereka pasti harus berkompetisi ya dengan pembuat atau kompetitor lah ya, yang bisa membuat barang tersebut dengan lebih murah ya. Oke, jadi di sini karena mereka mengekspor otomatis pasti biaya mereka jauh lebih tinggi ya. Bisa jadi satu karena ongkos kirim, dan ini setiap produk berbeda ya nanti ongkos kirimnya. Ini pernah kita bahas juga tentang rasio volume to value. Oke, dan bisa jadi juga ini terkait dengan berbagai hambatan tarif ya. Kita juga pernah bahas tentang tarif barriers yang dilakukan oleh Presiden Trump ya. Nah, itu akan membuat produk mereka ketika masuk ke pasar baru itu jadi lebih mahal. Oke, jadi ini terkait dengan transportation cost, tarif barrier, dan juga ini juga penting ya teman-teman ya, possible lack of control over marketing reps ya. Jadi ketika mereka masuk ke market asing, mereka membutuhkan agent ya, agen pemasar di sana. Oke, ya beberapa ya, jadi misalnya produk-produk mesin gitu ya, maka mereka membutuhkan sebuah perusahaan distributor ya kita sebutnya gitu ya, yang mereka berikan license untuk bisa menjual produk mereka gitu ya. Nah, di sini terkait dengan agen pemasar tersebut, mereka tidak punya kontrol nih, karena agen pemasar tersebut adalah outsiders ya dari perusahaan tersebut ya, perusahaan pembuatnya. Nah, jadi akhirnya mereka kehilangan kontrol ya untuk menjual lebih banyak gitu ya, misalnya mau menjual lebih banyak. Oke, jadi teman-teman kalau exporting kalian sudah tahu keuntungan dan kerugiannya. Sekarang kita move to the next modes ya. Oke, yaitu licensing ya. Oke, apa sih licensing ya?
License itu adalah perjanjian ya, di mana licensor ya, licensor itu berarti mereka yang memiliki hak ya. Licensor, licensor itu grants rights ya, memberikan hak untuk properti ya. Properti itu berarti apa? Kekayaan atau aset mereka ya yang intangible ya. Sumber daya mereka yang intangible. Kita pernah bahas juga tentang intangible resources, yaitu yang tidak berwujud ya. Oke, jadi mereka memberikan hak terkait dengan resources yang intangible tersebut ke entitas lain untuk periode waktu tertentu ya, dengan tujuan nanti mereka akan mendapatkan royalti ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini berarti license itu terkait dengan kepemilikan intangible property atau intangible resources ya. Berbagai macam bentuknya ya teman-teman ya, mulai dari teknologi ya, atau brand, atau juga sebuah pengetahuan, sebuah resep ya, racikan ya. Oke, jadi itu adalah intangible property ya, yang sebuah perusahaan apabila mereka memilikinya, mereka bisa memberikan hak ya untuk komersialisasi sumber daya tersebut ke pihak ketiga ya, untuk waktu tertentu, untuk mereka nanti bisa mendapatkan royalti ya. Oke, kita lihat sekarang keunggulannya ya. Keunggulan dari royalti dari licensing ini ya adalah mengurangi biaya pengembangan ya. Jadi mirip kayak exporting tadi ya. Jadi mereka tidak perlu menanggung biaya pembuatan ya untuk basis produksi ya, membuat pabrik ya, membuat kebun misalnya, itu tidak perlu ya. Oke, dan juga mereka juga mengurangi resiko untuk membangun usaha di negara asing ya. Jadi tidak perlu membuat perizinan, tidak perlu memiliki komitmen yang tinggi di market asing tersebut. Dan kemudian lack capital for venture ya. Jadi diperlukan sedikit saja ya modal untuk masuk ke pasar baru tersebut ya. Jadi itu minim modal ya. Yang penting mereka punya resources tersebut ya. Jadi mereka bisa mengekspand sales mereka tanpa mengeluarkan biaya tambahan yang besar. Oke, dan juga keuntungannya ya, maka apabila market di negara baru tersebut itu tidak stabil ya, baik secara politik atau ekonomi ya, maka mereka bisa terbebas juga ya dari resiko tersebut ya. Dan kemudian nah ini juga terkait dengan hambatan investasi yang restriktif ya. Jadi bisa jadi ketika misalnya ekspor sebuah perusahaan, dia akan menanggung ya seperti tarif barrier, atau juga ada batasan-batasan investasi ya. Di Indonesia ada batasan investasi terkait dengan produk-produk tertentu ya. Oke, dan itu mereka bisa mengantisipasi atau menghandle itu apabila mereka melicense ya, memberikan license ke local partner mereka ya. Oke, kemudian ini juga terkait dengan perusahaan lain bisa mengaplikasikan bisnis tersebut untuk properti-properti yang tidak intangible. Ini kayaknya disadvantage-nya ya, dimana nanti bisa jadi ya partner mereka bisa menghasilkan produk yang sejenis ya. Oke, kita lihat ya, ini contohnya ya teman-teman, yang paling mungkin familiar buat kalian, consumer goods ya. Di Indonesia ya ada sebuah perusahaan yang dia memegang banyak sekali license untuk menjual produk-produk branded ya di Indonesia ya, yaitu MAP, Mitra Adi Perkasa ya. Mungkin kalian familiar ya dengan merek-merek seperti Skechers, Reebok, Converse ya, New Balance, Foot Lockers ya, Athlete's Foot. Ini semua produk-produk konsumen ya, tidak hanya dalam sandang atau alas kaki ya, tapi juga terkait dengan produk mainan anak ya, dan juga F&B bisnis ya, Starbucks, Subway, Krispy Kreme ya, dan bahkan juga retailer ya, department store seperti Sogo ya, juga The Food Hall ya, untuk produk sehari-hari ya, bahan pangan gitu
kemudian ini Daily Market ya ini ya. Oke, dan Seibu ya, Kinokuniya ya, dan banyak lagi lainnya ya. Kalau ini sepertinya pizza ya. Oke, itu part of ya, berbagai license ya yang dipegang oleh perusahaan besar ini ya di Indonesia, yaitu Mitra Adi Perkasa ya. Oke, jadi Mitra Adi Perkasa di sini konteksnya dia adalah sebagai licensee, yaitu mereka yang menerima license ya dari para licensors, yaitu para prinsipal pemilik dari brand-brand tersebut ya. Jadi kalau ditanyakan intangible resourcesnya apa, ya ini brand-brand ini ya. Dan dalam brand ini mungkin terkait juga dengan sebuah metode ya, atau resep racikan misalnya, terutama apabila mereka uh, apa mengelola ya bisnis F&B seperti ini ya. Oke, uh, ya ini mungkin juga salah satu contoh yang sudah exit ya. Kalau kita kan bahas modes of entry itu terkait yang entrance ya, yaitu masuk. Tapi setelah masuk, bisa jadi setelah beberapa tahun atau beberapa dekade mereka beroperasi di sana, mereka akhirnya exit ya. Oke, dan kalau di Indonesia ya, misalnya ini tulisannya kecil ya. Akhirnya lisensi dengan S Hardware, Aces bakal luncurkan merek baru ya tahun depan ya. Mungkin kalian familiar ya dengan S Hardware yang berganti nama menjadi Asko ya. Karena proses atau mungkin perjanjian license di antara yang pemegang merek S Hardware global ke pemegang license S Hardware di Indonesia, kalau nggak salah namanya Kawan Lama ya, PT Kawan Lama, itu berakhir ya perjanjian license mereka, dan kemudian perusahaan pemegang license itu merubah brandnya menjadi Asko ya. Jadi kalau kalian familiar Asko ya, kok ganti nama dulu S Hardware, ini terkait dengan proses licensing yang selesai tersebut. Dan juga mungkin kalian juga familiar ya dengan Bread Talk, dulu kita sering banget melihat ya store-store-nya, dan kemudian tiba-tiba berganti menjadi Mako ya. Ini kalau nggak salah grupnya Johnny Andrean ya. Mereka juga mengakhiri perjanjian license ya dengan Bread Talk Internasional. Kalau nggak salah ini dari Singapura ya, brand principal pemegang merek dari Bread Talk ini. Oke, jadi teman-teman, banyak sekali berarti case-case ya yang terkait dengan license yang juga banyak terjadi di Indonesia ya. Nah, di sini juga ada juga bukan produk apa terkait dengan retail ya, tapi juga ini terkait dengan produk-produk consumer goods yang berhubungan dengan kesehatan ya teman-teman ya. Panadol gitu ya. Panadol ini apa ya? Perusahaan saya lupa nih pemegang brandnya apa ya. Kalau Dettol juga termasuknya ini kalau nggak salah Reckitt ya, dan Listerine ini pemegang mereknya itu di tingkat global itu Johnson and Johnson ya. Oke, dan mereka semua produk-produk ini tidak dibuat di luar negeri terus diekspor ke Indonesia, tidak, tetapi ada pemegang license ya di Indonesia yang memproduksi ya produk-produk ini karena mereka sudah menerima hak ya untuk memproduksinya. Hak apa itu? Yaitu ini racikan atau uh, apa komposisi ya yang ada di sini, yaitu komposisi zat kimia dalamnya ya, obat, zat kimia untuk pembersih ya atau sanitasi, dan zat kimia untuk cairan pencuci mulut gitu ya. Oke, dan kalau ya banyak sekali ya teman-teman ya perusahaan obat-obatan rata-rata menggunakan license ya di sini ya. Kalau kalian misalnya lihat obat, coba cek deh ya obat yang ada di rumah kalian ya. Ada nggak tulisannya? Biasanya ada dua perusahaan tuh ya, satu perusahaan di luar negeri, satu perusahaan dari Eropa, Amerika atau Jepang gitu ya. Dan kemudian license to gitu ya, nanti ada tulisannya diberikan license ke perusahaan Indonesia nanti, entah itu Kalbe Farma, Bio Farma, Pafros ya, dan lain-lain. Oke, itu berarti produk tersebut itu dibuat menggunakan sistem bisnis internasional, itu menggarap pasar Indonesia
menggunakan license. Oke, sampai di situ dulu untuk video kedua. Selanjutnya kita akan bahas franchising di video yang ketiga.